Baik, selamat pagi. Pada hari ini kita akan melakukan proses interview. Perkenalkan, saya Bu Reza yang akan menjadi salah satu interviewer pada proses seleksi ini, dan rekan saya Mbak Fitri Aulia. Baik, mungkin langsung saja ya kita mulai untuk tahap interview ini. Silahkan Mbak, perkenalan diri terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu panelis. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya adalah seorang dokter gigi. Hingga saat ini sudah kurang lebih 6 tahun saya bekerja sebagai dokter gigi dan mendapatkan cukup banyak tantangan dari bidang ilmu penyakit mulut. Salah satu cakupan penyakit mulut yang sering saya temui adalah manifestasi penyakit sistemik di rongga mulut. Berdasarkan hasil Riskesdas, penyakit-penyakit sistemik tersebut seperti jantung, kanker, hipertensi, dan diabetes mengalami peningkatan. Dan diperkirakan setiap tahunnya akan meningkat dengan gaya hidup yang masyarakat yang belum bisa diubah. Sehingga kehadiran dokter gigi yang memahami penyakit-penyakit sistemik, manifestasinya di rongga mulut, serta tata laksananya akan menjadi penting bagi Indonesia. Oleh sebab itu, saya sebagai dokter gigi dan salah satu masyarakat Indonesia merasa perlu untuk melanjutkan studi saya di bidang ilmu penyakit mulut di Universitas Airlangga. Sekian perkenalan dari saya, terima kasih. Oke, berarti akan melanjutkan studi studi spesialis ya di Universitas Airlangga. Kalau boleh tahu, apa motivasi Mbak untuk melanjutkan studi? Motivasi saya untuk melanjutkan studi yang pertama memang berdasarkan pengalaman klinis saya melihat banyak adanya kesenjangan antara dokter gigi dan dokter umum. Meskipun jadi pada saat ada pasien dengan diabetes mellitus ataupun hipertensi, ada keluhan, pasien itu bingung harus konsultasi ke dokter gigi atau ke dokter umum untuk perawatan dan tata laksananya lebih lanjut. Sehingga ilmu penyakit mulut ini menjadi kedokteran gigi dan kedokteran umum, sehingga pasien mendapatkan perawatan yang lebih komprehensif dan lebih tepat. Oke, ada lagi? Itu aja? Baik. Nah, kenapa sih Mbak dengan segudang pengalaman yang sudah dimiliki tidak memilih untuk menjadi seorang dokter PNS saja terlebih dahulu gitu, seperti menetap di salah satu rumah sakit dan bisa berkontribusi lebih ketimbang harus melanjutkan studi? Ya, terima kasih. Saya waktu itu karena pada saat koas itu kan pernah ada stase di puskesmas. Jadi stase di puskesmas itu yang saya lihat ada beberapa tindakan yang dikerjakan oleh dokter gigi, tetapi kebanyakan yang dikerjakan itu adalah aspek-aspek preventif. Bukan artinya tidak baik, cuma pada saat sekolah dulu saya punya kecenderungan untuk ingin eksplor lagi mengenai dunia kedokteran gigi, jadi tidak melulu melakukan penyuluhan. Jadi pada saat itu saya sementara untuk dokter gigi umum itu cuma punya ruangan di PNS sebagai dokter gigi ahli pertama yang diletakkan di puskesmas, dan di RSUD itu tidak semuanya membuka formasi seperti itu, sehingga saya mencari mentor atau dokter gigi spesialis yang menjadi mentornya saya, bekerja di praktek swasta seperti itu. Jadi sekarang penempatannya di puskesmas begitu? Tidak. Dulu kalau penempatannya saya kan awalnya itu bekerja di praktek swasta, kemudian pindah ke suatu perusahaan tambang di Kalimantan kemarin selama 1 tahun sampai Oktober lalu. Lalu saya memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak karena ingin melakukan persiapan kuliah. Karena kalau di perusahaan tambang itu saya cuma boleh keluar selama 2 minggu dan 6 bulan itu full di site. Sehingga kayak persiapan ujian bahasa, kemudian persiapan yang lain-lain itu tidak mungkin dilakukan. Lalu sekarang ini saya menjadi dokter gigi freelance atau tidak ada ikatan, jadi hanya menggantikan atau misalnya
datang saat dibutuhkan oleh klinik tertentu. 6 bulan terakhir ini. Apakah nanti ke depannya nggak masalah kalau misalnya ketika Mbak mengabdi untuk pemerintahan tapi bekerjanya itu di swasta atau di pedalaman kayak puskesmas yang daerah yang juga jauh gitu? Oh begitu. Jadi apabila sudah S2 atau sudah spesialis, saya rencana kontribusi saya itu kan ingin menjadi dosen praktisi. Sesuai juga dengan yang memberikan rekomendasi untuk saya, yaitu Rumah Sakit Gigi Mulut Universitas Andalas. Jadi saya akan berkantor di Rumah Sakit Gigi Mulut Universitas Andalas dan juga menjadi dosen di sana nantinya. Gitu. Tapi tetap praktek juga di bawah Kementerian Pendidikan. Baik, oke. Saya mungkin bergeser ke ini ya, bidang masalah perkuliahan. Nah, nanti apa sih rencana riset yang akan Mbak Alivia lakukan? Ini saya ada beberapa topik yang saya tertarik untuk melakukan penelitian. Yang pertama itu mengenai rokok elektronik, jumlah atau frekuensi menghisap rokok elektronik itu hubungannya dengan laju aliran air ludah pada rongga mulut. Yang kedua itu saya ingin melihat salah satu penanda kanker rongga mulut melalui protein-protein yang ada di saliva atau air ludah. Emang apa urgensi dari riset itu, Mbak? Kenapa harus dilakukan? Kalau untuk rokok elektronik itu sebenarnya sekarang ini menjadi hype ya, bukan cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Jadi rokok elektronik itu dianggap sebagai alternatif untuk usaha dalam berhenti merokok. Padahal sebenarnya zat-zat yang ada di dalam rokok elektronik itu juga sama buruknya dengan rokok konvensional. Sementara dari WHO sendiri ada 35 negara yang sudah memberhentikan atau memban rokok elektronik, baik produksinya atau pengiklanannya di negaranya tersebut. Tetapi di Indonesia, setahu saya yang baru dilakukan oleh Indonesia hanya menaikkan pajak sekitar 10%. Sementara iklan itu tersebar di mana-mana dan menggayat anak-anak muda sebagai target marketnya. Sehingga apabila itu terus berlanjut, otomatis pada saat usia mereka mungkin 30-40, mereka sudah memiliki penyakit-penyakit yang seharusnya tidak dimiliki oleh seusia mereka. Kemudian kalau untuk topik yang kedua, itu saya tertarik mengenai kanker rongga mulut karena kanker rongga mulut itu termasuk kanker dari kepala dan leher. Kanker kepala dan leher itu termasuk yang nomor 6 teratas di seluruh kanker di Indonesia. Dan berdasarkan riset kesehatan dasar tadi, jumlah kanker itu meningkat setiap tahunnya. Mungkin itu urgensinya, Ibu. Baik, tapi menurut saya ini nggak terlalu urgent ya, Mbak. Karena kayak untuk masalah rokok elektronik, tentunya kita lebih membutuhkan tindakan preventif, yaitu mengedukasi bagaimana agar masyarakat tidak menggunakan rokok elektronik seperti itu. Ketimbang Mbak harus sekolah dan menjalani studi akibat dari ini. Terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk rokok elektronik, sebenarnya memang dampaknya akan jauh, tetapi untuk mencegah itu kan butuh evidence base-nya, dan evidence base itu didapatkan ya dari penelitian. Sementara kan sampai saat ini yang terdengar atau yang tergaung-gaung oleh masyarakat itu kan rokok elektronik ini lebih aman dan dia tidak memiliki efek tertentu terhadap rongga mulut, apalagi itu digantung setiap hari, digantung seperti compact begitu, seperti pulpen atau seperti flash disk yang bisa dihisap mungkin setiap detiknya, kadang lagi bosan juga dihisap oleh anak-anak muda, sehingga itu akan menjadi urgent cepat atau lambat. Baik, tapi ini
Saya tuh ngerasa kayak ini tuh belum masuk akal kenapa Mbak harus melanjutkan studi spesialis. Karena ke depan Mbak juga akan berkontribusi sebagai dosen gitu ya. Kenapa Mbak nggak ngambil magister aja, bukan spesialis? Untuk kenapa saya harus mengambil spesialis, sebenarnya itu adalah salah satu persyaratan menjadi dosen, kan juga minimal spesialis atau S2 juga. Dan kenapa harus spesialis? Karena saya merasa selama ini kan saya berpraktik, artinya saya belum untuk terjun di dunia akademisi itu hanya melalui organisasi-organisasi yang pernah saya lakukan pada saat kuliah. Selama praktik saya merasa ilmu yang diperlukan itu adalah ilmu penyakit mulut, bukan cuma untuk saya ataupun untuk sejawat dokter gigi dan dokter umum, tapi juga untuk masyarakat Indonesia yang masih memiliki ketidaktahuan mengenai ada hubungan antara dokter gigi dan dokter umum ini. Lalu yang kedua, jumlah dokter spesialis juga yang penyakit mulut ini hanya 226 orang saja, sementara rakyat kita 280 juta. Yang mana rasio idealnya itu 12 dokter spesialis per 100.000 penduduk. Mungkin seperti itu. Itu rasio berdasarkan WHO atau dari Kemenkes, Mbak? Dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Tapi untuk di tempat rencana Mbak mengabdi sendiri sudah berapa dokter spesialisnya? Saat ini cuma satu, bahkan itu bukan berlokasi di Kota Padang, tapi di Kota Sawalunto, sekitar 3 jam dari Kota Padang. Dia bolak-balik begitu. Hanya satu, itu berdasarkan data apa Mbak taunya? Dari data Konsil Kedokteran Indonesia yang terregistrasi. Oh, berarti yang PNS maksudnya? Di Kota Padang ya? Ya. Bukan yang terregistrasi seluruhnya, baik PNS, non-PNS. Di Kota Padang apa seprovinsi Sumatera Barat? Provinsi Di Kota Sumatera Barat totalnya ada 3. Di Kota Padang itu tidak stay di Kota Padang, dianya di Kota Sawalunto, PNS ini. Oke, sip. Nah, tadi kembali lagi ke riset tadi. Saya ingin tahu tentang kebaruan dari riset ini dari sudut pandang mana yang akan Mbak ambil dan apa yang sudah dilakukan orang terhadap topik ini sebelumnya. Ya, terima kasih. Kalau untuk topik yang pertama, rokok elektronik ini, yang baru yang akan saya teliti itu adalah gini Mbak, bagian dari fokus aja. Salah satunya yang mana kira-kira yang paling memungkinkan untuk dilakukan dan kenapa itu memungkinkan untuk dilakukan? Apakah emang udah Mbak lihat kira-kira tuh ada promotor yang memang bisa membantu untuk menjalankan riset di bidang tersebut? Terima kasih. Kalau untuk rokok elektronik sendiri itu sebenarnya sedang digaung-gaungkan juga oleh Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia mengenai rokok elektronik ini. Jadi termasuk baru yang akan dilakukan, tetapi penelitian pendahuluannya cukup banyak di luar negeri. Yang akan saya lakukan itu adalah frekuensi menghisapnya. Jadi setiap kali dia menghisap itu kan akan terjadi perubahan pH di dalam mulutnya, dan itu apa potensinya terhadap terjadinya kanker rongga mulut nanti seperti apa. Jadi yang banyak di internet itu lebih kayak, iya, silakan dilanjutkan. Hubungan jumlah menghisap, frekuensi menghisap rokoknya itu dengan potensi terjadinya kanker rongga mulut yang bisa dilihat melalui saliva, air lidah, biomarkernya, atau protein-protein apa yang Mbak yakin frekuensi ini belum ada diamati ataupun diteliti oleh peneliti sebelumnya? Saya insya Allah yakin. Saya sudah cari terus-menerus di internet, bahkan akhirnya saya melakukan survei singkat kepada teman-teman yang
user atau pengguna rokok elektronik ini biasanya dia sehari itu hisapnya berapa kali. Karena kan kalau rokok konvensional itu kan terbatas di satu batang. Kalau batangnya habis ya mereka selesai hisap. Tapi kalau rokok elektronik ini kadang sedang lagi tidak ada aktivitas apa-apa juga dia menghisap aja begitu. Jadi Tapi saking tidak ada informasinya itu. oke, tapi mungkin ada kali riset yang mengamati tentang berapa banyak volume yang dia hisap, karena itu kan cairan liquid ya, volumenya Ya, terhadap potensi bahaya. Apakah sudah ada riset tentang itu? kalau untuk frekuensi menghisap dengan laju alir saliva itu ada. Terus juga frekuensi menghisap itu tapi tidak dari kedokteran gigi, malah dari vape-nya sendiri. Artinya yang menyebutkan bahwa satu drip atau satu liquid itu terdiri dari 12.000 puff atau bisa dihisap sebanyak itu, tapi tidak pernah disebutkan habisnya itu berapa lama dalam satu hari. Kalau 12.000 puff itu kata teman saya bisa 2 bulan kurang. Dan itu ada ini ya. Baik, apakah Mbak yakin riset ini akan berjalan dengan baik? Bagaimana kalau Insya Allah gagal? saya cukup yakin. Untuk kalau kegagalan sebenarnya saya ada backup satu lagi, jika artinya gagal ini mungkin maksudnya tidak diterima oleh dosen begitu ya. Oke, kalau tidak diterima dosen, jadi sepanjang nanti berjalannya ini, karena kan ini melihat dampaknya kan cukup lama ya, nggak bisa kayak kita amati pasien selama seminggu untuk menghisap rokok terus, kemudian tiba-tiba kita bisa ngambil kesimpulan gitu, kan nggak begitu kan? Bagaimana jika gagal? Kalau untuk yang ingin saya amati itu sebenarnya bukan untuk jangka panjang, jadi lebih ke real time-nya. Setiap kali dia menghisap itu, apa yang disebabkan kerongga mulutnya, apa yang tertekan. Misalnya di air ludah itu terdiri dari beberapa protein. Nah, protein apa yang tertekan dan yang berbeda dari orang yang tidak merokok atau dari perokok biasa konvensional. Jadi, iya real time-nya. Baik, maaf Mbak Fitri, kira-kira waktunya berapa menit lagi ya? Mungkin 5 menit lagi boleh Mbak Reza, silakan. Tambahin ya, selanjutnya ini bagaimana sih nanti mekanisme ketika Mbak Alivia menjalani S2 dari kampusnya itu, misalnya bagaimana sistem masuknya dan bagaimana sistem kuliahnya, berapa lama studinya, mohon diceritakan. Terima kasih. Pertanyaannya untuk ke Universitas Airlangga sendiri, itu dia sistem masuknya adalah melalui ujian masuk yang terdiri dari 2 tahapan. Dia dibuka setiap semester gasal dan semester genap. Untuk penyakit mulut sendiri hanya dibuka 1 kali setahun, yaitu di semester gasalnya. Biasanya di Februari sampai dengan Mei. Lalu pada saat ujian itu 2 tahap, yang pertama itu TPA dan bahasa Inggris, kemudian ujian keduanya wawancara dan kemampuan bidang. Lalu untuk sistem pada saat sekolah, kuliah, itu dia terdiri dari 6 semester, artinya selama 3 tahun akan ada 100 requirement yang akan dikerjakan atau 100 kasus penyakit mulut yang harus diselesaikan. Lalu ada beberapa mata kuliah yang ingin saya pelajari juga sesuai dengan yang saya ingin dapatkan, seperti imunologi, biologi oral, patologi oral di semester 1, semester 2 sampai semester 5-nya ada penyakit-penyakit sistemik yang saya jabarkan tadi. Lalu di semester akhirnya baru ada ujian komprehensif untuk syarat kelulusannya nanti. Baru terakhir ada ujian nasional untuk mendapatkan gelar kompeten sebagai dokter gigi spesialis. Oke, apakah ada syarat untuk publikasi? Publikasi ada. Itu syarat wajib ya? Iya, persyaratan wajib di semester 2 itu mulai tesis, kemudian diharapkan semester 3 itu sudah selesai tesis
sudah selesai tesisnya semuanya, termasuk ujian sidang hasil. Mm-mm. Untuk syarat publikasi itu dilakukan minimal sebelum tamat tamat atau sebelum keluar dari kampus. Minimal tinta kalau Berarti nanti akan saya pastikan lagi. Oke, berarti nanti ketika dipublikasikan hasil penelitian Mbak ya ini apakah berupa data kualitatif atau kuantitatif ya? Kalau dari yang saya ingin ini, dia lebih ke kuantitatif karena dicari hubungan antara perbedaan antara perokok dan elektronik dan perokok konvensional. Oke. Dua pertanyaan terakhir mungkin ya. Apa rencana Mbak ya nanti setelah selesai studi, kemudian kira-kira kontribusi apa yang akan Mbak berikan untuk Indonesia di bidang Mbak lakukan saat ini? Terima kasih pertanyaannya. Untuk rencana kontribusi, saya sebenarnya membaginya menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, saya akan kembali kepada Universitas Andalas untuk melakukan pengabdian di Rumah Sakit Gigi dan Mulut dan juga di kampus Universitas Andalas. Kemudian selama 2 tahun selanjutnya saya berniat untuk mengambil magister dental material yang sebenarnya berkorelasi juga dengan bidang ilmu penyakit mulut ini. Jadi spesialis penyakit mulut ini adalah mempelajari fisiologi tubuhnya, sementara dental material itu eh, material-material kedokteran gigi misalnya seperti bahan tambalnya atau misalnya obat-obatan yang akan diterima tubuh nantinya. Lalu saya ingin ya melakukan seperti publikasi dan lain-lain sebagai salah satu pelengkap, dan tujuan saya selanjutnya kan adalah menjadi peneliti di BRIN nanti, di Badan Riset Inovasi Nasional, sehingga saya akan mengumpulkan syarat-syaratnya itu minimal mendapatkan beasiswa untuk S3 juga, baru saya bisa apply untuk menjadi eh, ASN di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Begitu. Berarti Mbak ingin ASN-nya itu di BRIN ya, bukan di UNAN. Iya benar, di BRIN. Di UNAN itu sebagai apa? Di akhir ya, artinya di UNAN itu saya kembali sebagai tenaga pengajar yang sifatnya non PNS atau bisa disebut dosen luar biasa, apalagi semenjak ada Jadi dosen. Merdeka Belajar ini. Kenapa tidak langsung jadi peneliti saja? Karena syarat untuk menjadi peneliti itu sebenarnya cukup banyak. Jadi saya harus mengumpulkan sekian banyak dulu supaya bisa menjadi seorang peneliti. Emang apa aja syaratnya? Dia ada empat nih kerja kerja hasil minimal empat itu. Syaratnya itu yang empat itu, yang pertama adalah sudah minimal diterima beasiswa S3, artinya kalaupun belum selesai S3 akan ada ancang-ancang untuk S3. Yang kedua itu syaratnya menjadi presenter atau oral presenter itu di dua publikasi yang non eksternal, bukan dari instansi dia berasal tapi dari instansi luar. Terus tiga publikasi juga dari eh, yang teraplikatif dan satunya lagi itu publikasi juga. Intinya harus ada yang sudah dipaten, yang emang milik sendiri, artinya dia sebagai kontributor utama gitu yang saya lihat sebelum bisa Berarti mendaftar. Syarat syarat baik, pendaftarannya baik. Berarti tidak ada syarat untuk harus menjadi seorang dosen dong? tidak ada sih. Kenapa kayak harus melingkar begitu jalan hidupnya? Kenapa nggak langsung aja S2, S3 gitu? Jadi sebenarnya bentuk ini juga sih, bentuk bakti juga, maksudnya bentuk terima kasih juga kepada UNAN yang bersedia merekomendasikan saya untuk mengikuti seleksi beasiswa ini. Dan pada waktu itu kan meminta rekomendasi ya tidak semudah itu, apalagi untuk orang-orang yang ibarat di rumah sakit tersebut. Jadi Baik. ya pesan dari Mm-mm.
pesan dari dekannya waktu itu, nanti balik lagi ke sini ya. Jadi saya juga ya kayaknya ingin belajar juga melihat bagaimana mahasiswa-mahasiswa nantinya yang angkatan-angkatan 2020 ke atas ini dalam kuliahnya nanti. Ingin tahu Baik. apa gimana sih perbedaannya dengan Mm-mm. zaman saya. Hmm. Iya. Oke, itu cukup dari saya. Silahkan Bu Fitri. Iya, terima kasih Bu Reza. Apa suara saya terdengar? Iya, silakan. Ya, baik Mbak Terdengar. Ali. Ya, tadi saya sudah menyimak ya beberapa pertanyaan dan informasi tentang rencana Mbak lanjut dokter spesialis ya di bidang ilmu dan penyakit gigi ya. Ya, eh, Dan penyakit tadi mulut. ada yang pertanyaan saya pertama, kenapa Mbak mendaftar ingin spesialis? Kenapa mendaftar beasiswa LPDP ini? Saya lihat di profilnya juga pernah daftar beberapa scholarship juga ya. Terus kemudian mungkin kan dari penghasilan dokter gigi juga penghasilan sekarang mungkin sepertinya bisa juga gitu untuk membiayai sekolah misalnya gitu. Apakah karena dananya ataukah ada alasan lain? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk untuk alasan saya mengambil LPDP itu yang pertama saya melihat eh, salah satu salah satu tujuan dari LPDP dan juga pemerintah Indonesia kan adalah tidak meratanya jumlah tenaga kesehatan di Indonesia, sehingga saya tertarik untuk mengambil beasiswa melalui beasiswa LPDP. Lalu kalau untuk masalah dana sebenarnya itu kalaupun dari dokter gigi umum pun sebenarnya tetap akan memerlukan bantuan dana pastinya. Jadi mungkin salah satunya juga itu. Oke, baik. Kemudian tadi terkait alasan terkait rencana risetnya ya. Ini saya lihat rencana intake kuliahnya kan Agustus 2024. Sementara belum punya LOA, apakah kapan seleksi di UNAN-nya ya? Seleksi ujian masuknya. Terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi pada saat mendaftar ini kan sebenarnya dibukanya bulan Januari akhir pendaftaran LPDP-nya. Jadi pada saat saya melihat website UNER itu dia sudah dibuka dari Februari 2024 ini sampai dengan Mei 2024. Jadi pada saat mendaftar itu saya pikir akan bisa masuk intake di Agustus kalau misalnya mengikuti segala prosedur dari Februari sampai Mei ini. Tetapi ternyata pada saat saya belajar untuk tes bakat skolastik dan juga bertanya kepada senior mengenai ujian yang akan dilakukan nantinya, itu lumayan berbeda jauh. Jadi saya ingin fokus ke LPDP dulu, baru nanti akan masuk atau mendaftar di tahun 2025 di Tadi UNER. yang ditanya ke senior itu ujian LPDP atau ujian masuk UNAN ya? Ujian UNER, Universitas Erlangganya. Oh, Erlangga ya. Oke, maaf. UNAN ini tempat nanti kontribusi ya, tempat nanti mengabdi. Kemudian Benar. kenapa pilih Erlangga ya? Kenapa nggak UI misalnya atau Unpad? Saya memilih Erlangga itu yang pertama dari mereka itu merupakan pusat rujukan baik pendidikan ataupun pelayanan untuk wilayah Indonesia Timur. Jadi sebenarnya hal ini juga sesuai dengan apa yang cita-cita baik dari saya Indonesia ataupun mungkin pemerataan dari tenaga kesehatan eh, sehingga didapatkan pola-pola penyakit dan juga bentuk-bentuk pasien yang seperti apa. Terus yang kedua, program pengabdian masyarakat yang diajukan oleh Universitas Erlangga ini mencapai ke daerah Papua. Jadi saya merasa eh, program-program yang mereka tawarkan itu sesuai dengan apa yang ingin saya dapatkan nanti. Gitu. Program apa yang dimaksud ya? Program pengabdian masyarakat dan juga kurikulum-kurikulumnya. Berarti nanti kalau misalkan jadi dokter spesialis di UNER, apakah juga akan menangani pasien dari Papua atau akan pergi ke Papua? Jadi dia itu ada pengabdian masyarakat selain kuliah, kita juga akan perlu seminar-seminar dan pengabdian masyarakat. Nah, salah satu selain kuliah ada pengabdian masyarakat itu terdiri di beberapa tempat. Nah, akan dilakukan
pengabdian masyarakat itu salah satunya di dua tempat tadi di Provinsi Papua. Bukan harus menangani pasien di situ, tetapi memang setiap kampus itu akan mengadakan pengabdian masyarakat baik itu UI ataupun Unpad. Tetapi Erlangga ini memang tujuannya itu lebih ke wilayah Indonesia Timur gitu. Jadi yang unik Hmm, dari Erlangga ini adalah wilayah kerja pengabdiannya itu yang benar-benar mencapai ke tujuan pemerataan tadi. ya. Kemudian nanti setelah dokter spesialis tadi disebutkan akan mengambil juga magister dental material ya. Apa benar? Iya, benar. Kemudian akan S3, kemudian ingin akhirnya menjadi peneliti di BRIN gitu ya. Iya, benar. Apa bedanya dokter spesialis dengan magister dental material? Maksudnya untuk menjadi peneliti di BRIN di akhir, kenapa tidak langsung sekarang langsung ke magister, kemudian langsung ke doktor? Bukankah itu akan menjadi lebih cepat dengan masih tetap bisa praktek sebagai dokter gigi umum? Terima kasih pertanyaannya Ibu. Untuk menangani kasus dental, mengerti dental material ini kita juga perlu tahu fisiologi tubuh kita. Artinya, anggaplah kita ingin menemukan atau berinovasi di daerah obat, menemukan obat untuk atau bahan tambal lah yang umum, bahan tambal untuk gigi yang berlubang. Sementara kan sebenarnya bahan tambal itu kan masih impor semua, sekitar 80% itu bahan kedokteran gigi itu impor. Makanya biasanya itu harganya itu jadi lebih mahal. Lalu eh, supaya kita bisa bisa menemukan atau berinovasi di material itu, kita harus tahu juga tubuh kita itu reaksinya bagaimana terhadap bahan-bahan tertentu. Jadi yang penyakit mulut itu mengetahui fisiologi atau jalan tubuh kita, kemudian dental material itu adalah untuk mengetahui substansi-substansi yang diterima tubuh nantinya. Begitu. Apakah semua orang yang mengambil magister dental material merupakan dokter gigi? Tidak bisa dari teknik juga. Apakah orang yang bukan dari backgroundnya dokter gigi kemudian mengambil magister dental material tidak bisa berinovasi dalam misalnya menemukan bahan tambal, alternatif bahan tambal gigi? Eh, Biasanya sih tetap harus berkolaborasi dengan klinisi, dengan dokter gigi. Walaupun mungkin mereka di bagian menciptakannya nanti, tetapi tetap fisiologis-fisiologisnya itu yang diketahui oleh dokter giginya. Berarti maksudnya Anda bertujuan supaya Anda tidak berkolaborasi sehingga Anda harus menguasai baik dokter gigi spesialis ataupun magister dental material begitu ya? Agar tidak perlu Eh, kolaborasi ya untuk berinovasi. Enggak seperti itu sih, Bu. Cuma tahapannya itu memang lebih baik untuk mengetahui tubuh dulu, kemudian kita pelajari juga mengenai dental materialnya. Sehingga Lebih ilmu baik mendalam itu ya baik. Untuk mempelajari mengenai dental material, apakah perlu mengambil pendidikan di magister dental material? sebaiknya iya, Ibu. Baik, baik. Tadi terkait rencana kontribusi ya. Jadi nanti setelah dokter spesialis ini rencananya akan mengabdi di mana ya? Saya akan kembali ke Universitas Andalas untuk berkontribusi melalui Rumah Sakit Gigi Mulut dan juga kampus menjadi pengajar. Oke, baik. Apakah profil pasien atau profil pasien yang menderita penyakit gigi dan mulut di wilayah Andalas ini kan bisa dibilang di wilayah barat ya, Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur apakah berbeda? Biasanya sih untuk 10 penyakit teratas itu akan ada pola-pola yang berbeda. 10 penyakit Tetapi teratas itu maksudnya apakah 10 penyakit teratas dari semua penyakit gigi dan mulut? tidak, jadi kalau setiap kali ada laporan survei kesehatan, baik itu untuk nasional, itu kan selalu dicari 10 penyakit teratasnya. Tapi bukan hanya gigi dan mulut, tapi juga secara keseluruhan. Baik, jadi Umum gigi dan juga mulut nomor keberapa? itu berbeda-beda di setiap tempat. Baik, Cuma tapi selalu biasanya menjadi 10 teratas. biasanya iya, pulpitis, Oke, penyakit vulva jadi itu biasanya di nomor 10. kesimpulannya adalah maaf saya potong. Jadi kesimpulannya adalah penyakit gigi dan mulut itu profilnya akan biasanya berbeda di wilayah barat dan juga wilayah timur, begitu ya? Biasanya ada perbedaan tetapi tidak signifikan. Baik. Kalau begitu tadi kembali ke alasan mengapa memilih Universitas Erlangga. Tadi di awal disebutkan bahwa Mbak ingin belajar bagaimana profil
penyakit gigi dan mulut di wilayah timur gitu ya. Jadi nanti Iya, apa yang bisa didapatkan dengan belajar spesialis di wilayah timur, kemudian nanti akan mengabdi di wilayah barat gitu. terima kasih Apakah pertanyaannya. akan lebih baik bila sekalian saja belajarnya di wilayah barat juga misalnya gitu? Terima kasih Bu pertanyaannya. Sebenarnya untuk motivasi juga melihat pattern pola di wilayah timur itu karena saya kan terakhir itu bekerja di Kalimantan atau di wilayah Indonesia Tengah. Wilayah Indonesia Tengah itu sendiri eh, saya mendapatkan banyak sekali kasus yang memperkaya diri saya, memperkaya ilmu saya gitu. Jadi eh, saya rasa untuk di wilayah timur nantinya juga kurang lebih sama dengan wilayah tengah. Akan lebih banyak ilmu yang akan saya dapat, yang otomatis apabila semakin bertambah wawasannya itu ya otomatis yang wilayah barat itu juga akan tercover dengan baik. Begitu ya. Eh, baik, baik, baik. Terima kasih Mbak Olivia. Mungkin karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan nanti dapat hasil yang terbaik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Oke. Kak, ini evaluasi. Mbak, kalau sinyalnya ini boleh di off kameranya. Barangkali Iya, ini ada pasien iya, atau ini. iya. Mbak, ini saya bikin catatan nanti saya kirim ya. Ini mohon maaf sebelumnya ya Mbak, kalau ada salah mungkin boleh dikritisi. Reza mau duluan apa mau saya dulu, Za? Reza duluan ya? Boleh, boleh. Kira-kira catatannya apa, Za? Ada Atau agak ada yang banyak mau tanya lagi? Iya, agak banyak ya. ya. Satu-satu, Za, satu-satu. Tentang profil diri dulu coba. Profil diri yang bagian awal perkenalan. Go. Oke, pertama, ya aku sampaikan dulu poin secara umum ya. Nanti habis itu baru aku lanjut ke bagian per pertanyaan tadi. Responnya seperti apa? Ya, silakan Kak. Terima Secara kasih. umum, Mbak ini monoton sekali intonasinya ya Mbak. Jadi mungkin perlu ada yang kayak stakat apa, ada yang naik, ada yang excited, harus kayak gitu. Nah, kita kayak ngomong, kalau misalnya Mbak Olivia kayak gitu tuh aku jadi kayak ini ngafal, orang ini kayak mau baca ya atau ngafal ya kayak contekan ya. Jadinya aku tuh bisa kayak gitu karena itu datar sekali Mbak nadanya. Terus Sama ini juga, Za, apa namanya? itu Posisi enggak HP nanti kalau interview jangan di bawah ya Mbak. Posisi apa laptop. Jadi sejajar mata. Jadi tadi tuh mata Mbak ke bawah gitu. Kayaknya posisi kameranya di bawah sih memang. Hmm, Jadi kelihatannya nggak bersemangat. Jadi kayak ngelihatnya ini orang serius nggak sih gitu ya. Kita kesannya Za ya. iya betul betul. Jadi Terus nanti salah satu tips juga komputer itu posisikan sejajar mata sehingga kita kalau ngelihat ke kamera mata kita itu nggak turun, nggak nenggadah juga gitu, lurus oke. gitu. Hmm. kemudian poinnya lagi ada penggunaan istilah asing yang tidak dijelaskan dengan bahasa yang sederhana gitu. Tadi Mbak ada di awal-awal tuh mengucapkan sebuah singkatan atau sebuah istilah yang nggak dipanjangin dulu. Ini tuh artinya apa atau istilah lainnya itu apa? Itu tuh harus ya nggak semua orang yang menanyakan itu adalah dokter gigi kayak gitu ya. Terus saya harapkan coba Mbak ketika apa ya bagian awal perkenalan diri itu ada smiling voice gitu loh Mbak, berbicara sambil tersenyum gitu. Jadi kesannya itu nggak yang kayak diem monoton gitu, karena yang terlihat tadi di kamera tuh seperti itu. Nah, untuk ketenangan itu sangat baik ya, menjawabnya. Baik banget. Oh, kemudian ya itu sih tadi. Oke. Nah, baru kita masuk ke poin-poin. Di poin pertama tadi aku menanyakan tentang perkenalan diri. Nah, di sini banyak menjawab nama, kemudian profesi, kemudian pengalaman bekerja, sama tujuan studi. Banyak poin-poin yang tidak Mbak jawab. Seperti nanti ketika spesialis itu akan mengambil studi di mana, kemudian topik risetnya apa, kemudian promotornya siapa, kenapa melanjutkan studi itu tidak disampaikan. Tadi Mbak Fitri udah ngasih contoh gimana cara perkenalan diri gitu. Nanti mungkin perlu dipelajari hal itu ya, karena 3 menit perkenalan diri pertama itu sangat penting gitu, karena itu akan menggiring ke pertanyaan interviewer Baik. selanjutnya gitu. Hmm. Kayak itu. Kemudian di bagian tadi motivasi S2 itu kayaknya kurang kurang menggigit gitu ya Mbak, alasannya tuh terlihat tidak urgent karena di sini Mbak Alivia ngejawabnya kayak kesenjangan jumlah dokter dengan pasien. Kemudian apa lagi ya? Risetnya itu juga nggak urgent gitu. Nah, nanti mungkin bisa ditambahin lagi
seperti kasus apa gitu yang menjadi sangat bermasalah dan belum ada penanganannya, itu mungkin lebih penting. Ya, silakan Kak. Nah, maaf Za, aku potong. Jadi aku menangkap studi kasusnya penderita kanker dari rokok elektrik itu sebenarnya kasusnya udah oke Za menurutku. Cuman Mbak sampein datanya sehingga kita nggak melihat itu urgent. Mbak, ada nggak datanya bisa dicari nggak? Misalnya rokok elektrik itu di Indonesia itu mulai masuknya tahun berapa? Misalnya gitu. Mulai ada rokok elektrik tuh. Terus jumlah penderita kanker yang kanker spesifik kanker mulut itu mulai naik. Jadi misalkan rokok elektrik mulai masuk 2020. Terus dari 5 tahun terakhir sampai sekarang penderita kanker yang kanker mulut itu naik sekian persen dengan hasil studi mengarah ke salah satu penyebabnya adalah rokok elektrik gitu. Oke. Jadi Ada kayak nggak data data gitu? ya, benar. Ada Kak Jadi nanti. Mbak nyampeinnya nggak pakai data, jadi kelihatannya nggak urgent. Terus, Ada sih datanya. tapi satu kalimat aja, jangan panjang-panjang. Terus Mbak nyampeinnya bilangnya rencana risetnya 2 hal. Satu mengenai rokok elektrik, kedua salah satu penanda kanker rongga mulut melalui protein dari saliva. Tapi ke belakang-belakang ketika ditanya-tanya lagi, Mbak bilang ngehubungin bahwa salah satunya penyebab kanker rongga mulut itu rokok elektrik. Nah, menurut aku lebih bagus rencana fokusnya itu ya satu hal, misalnya penyakit Bagus. kanker rongga mulut itu dengan penyebabnya salah satunya rokok elektrik gitu. Ya, sebenarnya ini satu topik bisa ya. Iya, Heeh, sebenarnya saling berhubungan tapi heeh. terlalu banyak variabel. Makanya Nggak di apa-apa. Oke. Menurut aku nggak apa-apa Mbak, tapi kamu Oke. ketika kamu ngejelasinnya nanti satu topik lebih enak daripada kamu menjelaskannya tadi di awal. Aku pas belum menyimak ke akhir-akhir, di awal itu kamu kesannya kamu mau membawa 2 topik penelitian yang berbeda gitu. Yang Betul, satu, betul. nonton 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 webinar siapa gitu katanya usahakan punya backup backup apa namanya backup penelitian takutnya salah satunya itu Nah, terlalu nah, bentar. Nah, itu berkaitan pertanyaan aku selanjutnya. Bagaimana kalau riset ini gagal? Baru kamu, gagal. Nah itu nanti. baru kamu tadi jawab kayak apa ya? Apa sih jawabnya tadi? Eh, eh, ini apa ya lupa juga. Gini Mbak, aku sambil nunggu Reza inget. Jadi gini Mbak, jadi ketika ditanya rencana risetnya apa, satu aja, satu topik aja. Misalnya tadi gini, Mbak ingin menstudi mengenai kanker si rongga mulut itu yang terutama disebabkan oleh si rokok elektrik. Apa yang ingin distudi itu sebenarnya banyak sekali parameter dan variabelnya sangat kompleks. Saya berharap saya bisa menstudi semua parameter tersebut. Parameternya ada, misalkan tadi jumlah frekuensi menghisap, berapa lama dia menghisap, jenis kandungan di rokoknya, misalnya pola hidupnya, misalkan gitu, dan lain sebagainya. Tapi saya berharap saya bisa menstudi semuanya sehingga studi saya menjadi komprehensif. Nanti ketika ditanya, bagaimana kalau nanti studi Anda gagal? Apa rencana penelitian Anda gagal atau bermasalah misalnya gitu. Rencana penelitian saya akan tetap sama, tapi nanti skupnya akan saya perkecil. Misalnya, kalau saya nggak bisa komprehensif, saya detailin semua, saya teliti semua, saya cuma akan meneliti indikasi kanker melalui saliva, misalnya gitu. Itu kan satu skup terkecil. Tapi Mbak nggak ganti rencana riset gitu loh maksudnya backup plan riset itu. Oke. Atau saya akan menstudi kaitannya dari frekuensi menghisap rokok elektrik dengan potensi kanker, misalnya gitu. Dengan derajat keasaman mulut, nanti derajat keasaman mulut itu salah satu indikasi atau punya potensi mengarah ke kanker misalnya gitu. Salah satu penyebab kanker misalnya. Jadi gitu backup plan memang benar perlu disiapkan tapi bukan untuk disampaikan di awal. Betul, setuju. Oke, itu ya Mbak. Aku setuju 100% dengan apa yang disampaikan Mbak Fitri tadi. Nah, jadi kalau bisa di rencana riset itu satu aja udah fokus gitu. Jangan kayak atau itu tuh membuat Anda terlihat tidak apa ya, spesialis gitu loh. Karena Nggak kemana-mana. spesifik. Terus, Ini Za, ini ya, keterkaitan tempat studi, pemilihan tempat studi sama kontribusi nggak nyambung. ya bentar Kak, ini yang fatal itu tahu nggak apa? Rencana hidup Apa? dia yang ujung-ujungnya jadi BRIN itu loh. Oh iya bener-bener. Itu yang paling fatal banget di sini. Karena Mbak dia ini Mbak, meliuk, kayaknya Mbaknya belum tahu kali. iya,
Gimana Kak? Coba Kak dulu. Mbak kan mau jadi peneliti di BRIN ya? Mm-mm. Kan kalau dokter itu ada dua nih Mbak. Dokter itu kan satu ya apa berpraktek ya, apa keahliannya. Maksudnya mengabdikan keahliannya ya dengan cara praktek kan. Mm. Dua, sebenarnya sebagai kaum akademisi meneliti juga kan. Mm. Nah, eh, aku nggak tahu sih kalau di dokter itu yang praktek itu wajib nggak sih Mbak? Atau maksudnya ketika udah jadi profesor pun apakah punya kewajiban moral untuk tetap praktek Sebenarnya mengobati orang? iya, maksudnya kalau kayak profesi dokter itu melekat aja, artinya bisa sambilan, tidak harus jadi profesi utama gitu sih, kayak bisa sambilan Tapi aja. Mm. Tapi kalau oh dari sambil, tapi ada norma atau ini nggak sumpah, maksudnya sumpah dokter apa ya? Wajib gitu loh kayak Mbak tuh wajib wajib mengobati orang ada gitu nggak? Enggak. enggak, Ada aturan gitu nggak? Sebenarnya nggak ada aturan wajib menjadi praktisi, tapi biasanya sih jalurnya antara itu akademisi dan praktisi. Kalau saya sih sebenarnya Oh oke. akademisi tetap ingin berpraktek karena ya apa walk the talk gitu, apa yang kayaknya kalau mengajar tanpa praktek tuh kayak nggak ini aja, nggak ada pengalamannya gitu, cuma teori aja gitu. Jadi tapi di sini kalau endingnya kamu BRIN berarti itu riset dan iya, praktek dong. tapi Gimana? sebenarnya itu jangka panjang sekali, Kak. Maksudnya Bentar ya, kita lanjutin dulu aja ke pertanyaan selanjutnya biar aku bisa nyampe ke sana ya. iya, iya boleh. Iya boleh boleh. Dian ini, tadi alasan kenapa kamu harus spesialis gitu ya, harus mengambil spesialis, yang mana ujung-ujungnya dosen. Tunggu dulu sebentar. Ini nih agak bertele-tele jalan ceritanya. Tadi kamu menyampaikan kenapa harus jadi dosen, kemudian baru jadi BRIN, aku tanya gitu kan. Ya karena ada permintaan dari dosen saya, kalau bisa kembali ya. Itu tuh Wakil dekan. Ha. urgent gitu loh. Itu people pleasure itu ada di formulirnya tahu. Ada di formulirnya. Jadi kayak mungkin alangkah lebih baik ya kamu misalnya pengen jadi peneliti ya, ya udah kamu spesialis nanti doktoral kamu BRIN kayak gitu. Nggak usah kemana-mana jadi dosen dulu sebentar, kemudian jadi BRIN, baru pindah ke BRIN, kemudian baru S3 atau S3 dulu baru BRIN gitu. Itu kayak meliuk-liuk gitu loh jalan hidupnya gitu. Nggak efektif kalau kalau menurut aku dan itu pasti akan menjadi poin pertanyaan sangat besar ketika kamu ini interviewer. Nah, eh kemudian apa ya? Untuk pertanyaan sistem kuliah sudah clear. Nah, masuk ke pertanyaan rencana kontribusi. Disampaikan ingin menjadi dosen, kemudian melanjutkan magister material, kemudian melakukan proses publikasi dan menjadi peneliti di BRIN. Kamu tahu nggak? Ini nih jawabannya tuh semua self-center gitu. Hal ini tuh berkaitan dengan keuntungan pribadi kamu semua gitu. Hmm. Nggak, bukan bahasa kontribusi, bukan bahasa yang menjawab permasalahan yang ada di Indonesia kayak gitu. Mungkin perlu dicari lagi bentuk-bentuk kontribusi yang lain Hmm. karena ya tidak sesuai dengan nilai-nilai dan visi misi LPDP juga, tidak menjawab permasalahan yang ada di Indonesia juga. Jadi itu nggak bisa dikatakan sebagai kontribusi. Ini hanya sebagai apa ya? Kayak map map tentang diri kamu gitu. Habis ini saya jadi dosen, habis ini saya magister material, habis ini saya publikasi, kemudian saya jadi BRIN gitu. Itu nggak rencana kontribusi kayak gitu. Di dalam rencana kontribusi, pertama kamu harus menyampaikan dulu peran kamu nanti akan menjadi apa. Satu aja, saya peneliti. Nah, dari peran sebagai peneliti baru kamu jabarkan. Mau jadi peneliti yang seperti apa kamu? Menjawab permasalahan Indonesia yang dari mana dari segi peran kamu, baru kayak gitu gitu. Hmm. Yang tadi kamu jawab itu aku sama sekali tidak setuju ya. Terus mungkin itu deh. Nah, yang jadi topik masalah besar Kak, mungkin perlu dibahas adalah bertele-telean ininya, jalan hidupnya itu loh. Harus jadi dosen UNAN dulu baru jadi peneliti. Mungkin bisa dibahas, Kak. Ini nih sebenarnya udah bagus nih Mbak. Cuman cara menyampaikannya itu belum kurang kurang belum terkemas. Delivernya belum. Sebenarnya rencananya bagus Mbak. Jadi kan pertama dari masalah Indonesia. Masalah Indonesianya kan yang kanker karena rokok elektrik ya misalnya. Hmm. Terus kenapa Mbak harus dokter spesialis? Karena penyakit ini cuman nggak bisa diselesaikan pakai dokter umum kan? Benar. Perlu penanganan dokter spesialis. Nah, Mbak perlu bikin kayak gini nih diruntut. Kan masalah dulu nih, masalahnya kan ada banyak kanker naik gitu ya, misalnya kanker mulut naik,
kanker mulut naik karena loko elektrik. Mbak bisa bawa lagi supaya ini menjadi urgent banget. Terlebih lagi, sekian persen menurut data nih pengguna rokok elektrik ini adalah anak-anak atau remaja misalnya gitu, kaum Hmm. muda. Itu tuh menjadi hal, oh ini ya urgent banget nih masalah ini gitu. Terus Hmm. masalah kanker mulut ini eh, berarti penanganannya perlu dokter spesialis gigi dan mulut gitu kan. Hmm. Sementara perlu ini, tapi baru Mbak ngomong ke rasio berapa persen ada dokter spesialis di Indonesia itu yang mulutnya Hmm. ke sini. Ini harus ngomongnya jadi satu kalimat nih. Sehingga saya merasa terpanggil untuk menjadi salah satu bagian dari dokter spesialis gigi dan mulut. Atau saya berharap saya bisa menjadi salah satu dokter gigi spesialis gigi dan mulut yang nanti bisa membantu penanganan kanker mulut gitu di Indonesia. Gitu. Jadi jawaban akhirnya. Terus jumlah dokter gigi yang udah ada sekarang itu disampaikannya bentuk persen, Mbak. Bentuk persen itu lebih gampang teringat dan juga dipahami dibanding Mbak ngasih tahu jumlahnya. Di esai itu ada jumlahnya kan sekian ratus gitu. Dari Hmm. sekian ribu. Lebih baik dibikin persen. Jadi sekian ratus dari sekian ribu itu berapa persen? Hmm. Misalnya jumlah dokter gigi itu cuma ada 10% sekarang, padahal secara aturan yang ideal itu harusnya ada 30% dokter gigi spesialis misalnya gitu. Hmm. Jadi masih kurang 20% gitu. Sehingga nanti interviewer tuh akan ngeh, oh iya nih berarti dokter gigi spesialisnya masih kurang di Indonesia gitu. Karena bisa jadi yang nge-interviewnya bukan dokter gigi, bukan interviewernya bukan backgroundnya dokter gigi. Jadi kalau yang medis itu katanya satu komplot, satu rumpun dengan farmasi. Jadi kayak ada kolega saya profesor farmasi itu dia nggak interviewnya dokter-dokter juga. Hmm. Jadi nggak semuanya backgroundnya dokter yang interview di dokter. Ada Oke. yang farmasi gitu. Jadi ini nih, ini masalahnya udah oke. Sehingga nanti Mbak ingin menjadi dokter spesialis gigi dan mulut yang ya ini membantu penanganan kasus kanker mulut karena rokok elektrik gitu. Terutama atau salah satunya. Jadi bukan semuanya karena rokok elektrik sih gitu, terutama gitu. Karena rokok elektrik. Nah, kemudian jadi fokus ke sini dulu Mbak kontribusinya kalau saran saya ya. Nah, nanti kalau ditanya lagi harapannya ke depannya baru jangka panjangnya misalnya gitu. Saya juga tertarik, jadi Hmm. selain menjadi praktisi, saya juga punya ketertarikan di bidang penelitian dan eh, dunia pendidikan, misalnya gitu. Tapi kalau pengennya BRIN, penelitian sih. Kalau pengen jadi dosen, itu pendidikan, beda lagi. Dosen memang penelitian dan pendidikan, tapi kalau Mbak tujuannya pengen BRIN, berarti penelitian aja, nggak usah dibahas pendidikannya. Hmm. Selain menjadi praktisi, saya juga punya ketertarikan di bidang penelitian. Oleh karena itu, saya berharap ke depannya saya bisa menjadi salah satu peneliti di Lembaga Penelitian Nasional Indonesia, kan cuma satu, yaitu BRIN. Jadi jangan minta, jadi di SA itu PNS kalau nggak salah ASN. ASN apa PNS ya? Kan sekarang ada P3K soalnya. Jadi nanti mungkin ditanyain juga. Soalnya teman saya pernah di SA ditulis cita-citanya pengen jadi PNS dosen, terus dikasih tahu. Kan nanti kalau nggak ada PNS dosen gimana gitu. Adanya P3K gitu. Hmm. Di BRIN. Nah, Eh, untuk tapi BRIN itu mensyaratkan kualifikasinya S3. Nah, pertanyaan saya gini, Mbak. Kalau Mbak sekarang S2 spesialis dokter, habis tanpa Mbak harus S2 lagi, Mbak bisa langsung S3 nggak? Bisa. Berarti sebenarnya lebih baik nggak usah diomongin itu yang S3 medical itu. Tapi saya lupa apa saya udah bikin ya di esai. Mudah-mudahan belum. Biasanya nggak dibaca, Mbak. Bisa nggak dibaca? Cuma, Jadi cuma kalaupun udah bikin, terus ditanyain, tapi kok di essay katanya mau S2 ini gitu. Iya, rencana awalnya seperti itu karena saya juga tertarik sekali ingin mendalami terkait apa misalnya gitu. Tapi setelah saya pelajari lagi, saya cari tahu lagi, akan lebih efisien. Jadi secara prosedural, sebenarnya setelah spesialis ini saya bisa langsung S3.
tanpa harus S2 itu. Gitu aja. Untuk lebih efisien gitu. Inspirasi juga sih Kak. Maksudnya salah satu dokter spesialis penyakit mulut itu dia tetap mengambil magister dental material itu. Baru dia ngambil S3 ilmu material itu. Kalau dari apa sidang guru besarnya dia ada bercerita idealnya setelah ngambil itu juga tertarik sama ilmu material harusnya gitu secara pengen tahu lagi di bagian itunya gitu. Tapi Mm-mm. kamu Boleh. S3 mengarah ke riset material juga, ya kan? Iya, Mm-mm. boleh Mbak, itu boleh, tapi jangan dijadikan utama. Jadi jangan dijadikan menu utama gitu. Jadi Iya. nanti tetap dibilang, jadi setelah spesialis ini, karena saya berharap suatu saat nanti saya bisa menjadi salah satu peneliti di BRIN, sementara di BRIN membutuhkan kualifikasi S3, saya berencana akan melanjutkan studi saya ke S3. Jadi nggak usah lewat jalur, jadi lewat jalur S2 itu opsional, jangan dibikin wajib. Kalau tadi penyampaiannya itu kayak wajib. Oke, karena sebenarnya gini sih Kak, apakah eh, kan inovasi ya sifatnya, sementara pada saat saya sebagai praktisi spesialis itu kan otomatis tidak menciptakan sesuatu juga, tapi pada saat kita Nah, material eh, mm-mm. ada kemungkinan untuk melakukan inovasi gitu. Nah Makanya itu. eh, Nah, saya jawab inovasi itu S3, Mbak. Jadi di S3 dengan Mbak studi S3, Mbak pasti harus membuat sesuatu inovasi. oh tanpa harus Maksudnya penelitian nggak harus S2. oke. Jadi nanti kebutuhan Mbak untuk berinovasi sudah dijawab dengan S3 sebenarnya. Hmm, oke oke. Ketika S3 itu Mbak mau nggak mau harus bikin sebuah, harus menyelesaikan sebuah masalah atau berinovasi, membuat sebuah produk atau karya atau apapun gitu. Itu S3. Hmm, oke. Jadi nanti kehausan akan berinovasi itu dijawab dengan track S3 gitu. Jadi S2-nya nggak jadi menu utama. Jadi Hmm, kalau saran saya nggak usah disampaikan sama sekali ketika di interview, kecuali interviewernya mention, saya membaca di esai kamu, kamu akan pengen S2 juga misalnya gitu, baru disampaikan tadi ngelesnya gitu. Iya, rencana awalnya seperti itu dan memang yang saya tahu idealnya juga begini-begini gitu, boleh. Tapi nggak usah terlalu detail. Di pidato guru besarnya ABCD itu terlalu panjang. Jadi idealnya itu memang mengambil S2 di bidang ini agar bisa berinovasi gini-gini. Tapi hmm, itu tidak menjadi tujuan utama, itu menjadi bila nanti ada kesempatan mungkin akan saya lakukan, bila tidak ada ya saya akan fokus saya adalah untuk S3 supaya saya bisa bisa menjadi peneliti di BRIN gitu. oke, oke, Gitu, baik. Mbak. Heeh. Untuk Terus tadi, dosen nah untuk dosen di UNAN, aduh aktivis itu haram banget dikasih tahu atau disampaikan. Ya. eh Soalnya permintaan dari dekan ngabdi di sini ya, gitu. Itu jangan disampaikan ya. hmm, Jadi jangan kita mengabdi itu karena disuruh orang, tapi mengabdi itu ya panggilan kita gitu. Ya saya hmm, ingin mengabdi di situ gitu. Kenapa di UNAN? Misalnya, eh, kenapa di UNAN ya Mbak? Itu jawaban juga sih, karena tadi agak nggak nyambung juga dengan alasan kenapa kuliah di UNER. Jadi harus dicari Mbak, kenapa spesialisnya di UNER. iya. Kalau dia itu memang yang paling bagus sih Kak di Indonesia untuk Nah, universitas. Ya. definisi bagusnya apa? Eh, jadi kalau Parameter bagusnya? dia itu kedokteran gigi pertama di Indonesia. Eh, Nah, itu bisa disebutin FKG pertama di Indo. Terus terus juga eh, apa ya? ada ahli ini nggak? Di sana ada dosen yang Ataupun fokus di kanker mulut gitu loh, yang memang orangnya di Indonesia itu beliau itu orang ahli kanker mulut gitu se-Indonesia gitu. Yang ketua prodinya itu kebetulan dia ketua Ikatan Spesialis Penyakit Mulut juga, dan salah satu yang Hmm. inspirasi ini yang dia tuh ngomong setelah ambil spesialis penyakit mulut S2 ilmu material baru ambil S3 idealnya gitu kata dia. Nah, itu Saya salah satu. disampaikan. Jadi misalnya di UNER itu banyak banyak dosen yang juga jadi aktif misalnya praktisi dan akademisi gitu loh. Iya juga Terutama sih. di bidang kanker itu mulut misalnya gitu. Hmm, Ini topik yang ingin saya dalami. Makanya saya pergi ke UNER. oke oke. Tadi Mbak nyebutin masalah profil Indonesia Timur gitu kan. Tapi kan ngabdinya di Barat. Itu makanya aku tanyain.
Iya benar sih Kak. Itu nggak konsisten, itu jangan sampai gitu. Hmm. Itu nggak konsisten. Terus tadi syarat menjadi peneliti di BRIN itu nggak usah ngomong-ngomong ke publikasi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena namanya S3 itu wajib publikasi. Namanya kita peneliti harus wajib publikasi. Paling tadi yang aku bilang disampaikan bahwa salah satu atau kualifikasi utama untuk bisa menjadi peneliti di BRIN harus lulusan S3. Makanya saya berencana juga setelah saya mengambil spesialis, saya ingin juga melanjutkan ke jenjang S3 gitu. Jadi itu lebih jelas apa kontribusinya buat Indonesia jelas gitu. Oh, Mbak berarti mau jadi dokter gigi yang fokus di masalah kanker mulut, rokok elektrik. Nanti masalah Mbak nanti akan penyuluhan, pencegahan segala macam itu disampaikan sebagai bentuk kontribusi tambahan. Jadi misalnya nanti selama saya menjalani dokter spesialis, saya juga akan aktif dalam kegiatan-kegiatan preventif penyuluhan untuk mencegah atau memberitahu tentang penggunaan atau bahayanya rokok elektrik kepada masyarakat gitu. Saya akan aktif di kegiatan-kegiatan seperti itu gitu. Jadi selain itu, jadi itu adalah suatu bentuk kontribusi tambahan. Jadi kita harus bisa menyampaikan mana kontribusi utama, mana kontribusi tambahan gitu. Jadi jangan semuanya seolah itu menjadi hal yang penting sehingga nantinya terlihat jawaban Mbaknya teknis banget gitu. Oh, mau melakukan penyuluhan, mau mau praktek jadi dokter gigi gitu-gitu. Oke. Heeh. Karena waktunya sempit Mbak, cuma 40 menit maksimal, 45 menit dan pertanyaannya itu banyak banget yang harus ditanya gitu. Jadi nanti takutnya kalau reviewernya, kalau tadi sih kami, kalau jawaban Mbak nggak puas, kami tanya lagi kan. Kalau Hmm. interviewer tuh nanti nggak nanya lagi, jadi langsung aja dikasih nilai, nilainya kecil weh gitu. Karena Mbak nggak menjawab gitu. Biasanya gitu. Oke. Itu yang lebih bahaya, atau nilai kita kecil gitu. Padahal kita kayak merasa nggak diselek-selek. Ini tinggal ditambahin data sama ini. Nah paling itu Mbak, kenapa alasan mengabdi di UNAN? Itu juga belum ada jawabannya. Mm-mm. Tadi sebenarnya bahasa dari Kak Uli, Kak Fitri udah menjawab sih tadi yang lumayan lumayan sedikit harapannya saya ingin menjadi maksudnya sembari sembari menjadi dokter spesialis penyakit mulut yang berkhusus di bagian kanker rongga mulut, saya juga ingin memberikan pengajaran kepada bisa nggak sih gitu Kak kepada Bisa-bisa. Mbak sekarang tinggal di mana? Di Padang nggak? enggak sih di Pekanbaru tapi pada Eh, keluarga ada saya. hubungan apa gitu dengan Padang? Ada hubungan turunan Padang nggak? Iya, Padang itu nenek saya di sana, Kak. Keluarga Eh, besar di Padang, besarnya di Pekanbaru, cuma dari keluarga kuliah. besar. Keluarga besar ya di Padang. Jadi bisa bilang gitu. Jadi gini, rencana kontribusinya kenapa di Padang? Nanti misalnya ditanya kenapa Unan gitu dari UNER, kenapa sekarang tinggal di Pekanbaru? Kenapa kok tiba-tiba ke Padang misalnya gitu ke Unan? Jadi bisa Mbak lulusan Unan juga bukan kan ya? Kalau lulusan Unan? Lulusan UNAN saya. Oh, ya udah jadi disampaikan kenapa Unan? Berarti karena saya mendapatkan kesempatan untuk bisa mengabdi di sana karena pertama karena kebetulan saya mendapatkan kesempatannya di UNAN karena saya merupakan lulusan UNAN. Kemudian saya punya apa komunikasi yang baik dengan para dosen-dosen di FKG UNAN dan keluarga besar saya juga banyak di UNAN sehingga dan juga cukup banyak juga kasus kanker mulut di wilayah Sumatera misalnya gitu. Gak Hmm. usah Padang sih spesifik, misalkan Sumatera gitu. Sehingga saya merasa terpanggil untuk fokus mengabdikan diri saya di bagian Sumatera gitu, tepatnya di Padang itu, gitu. Kalau mau. Nah, kenapa di Fakultas Gigi apa? Kenapa di Rumah Sakit Gigi dan Mulut UNAN, nggak di Puskesmas atau nggak di apa? Tentunya saya tidak masalah untuk mengabdi dimanapun. Itu jangan lupa disampaikan loh, karena kan dokter harusnya begitu kan, ya nggak sih? Iya benar. Saya tidak masalah untuk mengabdi dimanapun. Sejauh ini kesempatan atau tawaran yang datang yang saya miliki adalah untuk mengabdi di rumah sakit FKG di UNAN. Dan selain saya mengabdi bisa berpraktek di situ, di sana saya juga saya diberikan kesempatan untuk menjadi dosen praktisi dan ikut terlibat dalam penelitian-penelitian yang dilakukan oleh FKG UNAN di mana saya juga punya passion dalam penelitian tadi. Jadi sejalan tuh ceritanya tadi, Mbak emang passion buat neliti gitu. Makanya saya selain praktek, saya nyari yang bisa praktek juga bisa neliti juga gitu. Hmm.
Makanya jawabannya di rumah sakit kampus. Kalau di puskesmas Mbak nggak bisa neliti. Iya benar-benar benar. Iya itu sih. Terima Itu kasih. Mbak. Jadi sebenarnya materialnya udah oke Mbak, cuman delivernya kurang gitu. Itu alasan Unan. Terus tadi lagi kesiapan studi itu Mbak terlihat nggak siap. Kayak pas ditanya, ini kan tulisannya mau intake Agustus. Sekarang kan udah pengumuman LPDP Juni. Mbak udah tes Unannya nggak gitu kan? Saya tanya gitu kan tadi. Terus Mbak jawab, setelah saya baca, ternyata dia bulan Februari. Ternyata saya tanya kakak tingkat, ternyata tesnya susah dan harus dipersiapkan gitu kan jawabannya kalau nggak salah ya. Iya benar. Berarti Mbak nggak siap studi, jangan kayak gitu. Jadi Mbak cari tahu dulu. Sekarang Mbak cari tahu tahapan seleksinya seperti apa. Nanti Hmm. tinggal disampaikan gitu. Misalnya, gimana? Udah dapat LOA? Belum dapat LOA gitu. Terus saya rencananya saya akan mengambil ujian unannya ketika saya sudah diterima LPDP-nya gitu, yaitu di periode gelombang 2 misalnya gitu, unannya itu akan dibuka di bulan nanti September misalnya gitu. Jadi Mbak udah tahu kapan lagi nih seleksi unan dibuka bulan apa gitu. Oh, nanya Kak sebentar. Jadi di UNR ini kan ada 2 kali gelombang. Unan, iya UNER. Maaf. Ada 2 kali gelombang. Yang menerima penyakit mulut ini cuma di gelombang pertama. Cuma di gelombang ini yang sampai bulan Mei. Cuma Terus berarti ada lagi tahun depan. tahun depan. Kalau yang buka bulan Juni juga, yang buka bulan Juni itu tidak menerima penyakit mulut. Maksudnya apa sih batasan yang diterima itu 0 tuh untuk penyakit mulut. Ya Cuma udah, nggak apa. Berarti rencananya akan daftar UNER-nya kalau ditanya ya, berarti tahun depan gitu, memulai perkuliahannya di tahun depan gitu. Sambil sambil apa? Misalkan karena apa? Misalkan Mbak sekarang juga masih bekerja, misalkan ada kontrak sampai akhir tahun ini, misalnya gitu. hmm, tapi nggak ada sih Kak. Eh, Nggak tapi ya intinya apa ya? Jadi untuk eh ngambilnya karena kan biaya daftar itu kan juga banyak ya Kak. Maksudnya bukan karena biaya sih lebih ah, kan harus jadi tes bakat skolastik ini sama TPA-nya UNR itu eh, jauh beda gitu. Emang harus secara sendiri lagi untuk belajarnya. Jadi saya takutnya double yang dipelajari ini juga masih persiapan substansi. Sementara kalau ikut yang sekarang bulan Juni itu udah harus tes. Jadi apalagi ada kemampuan bidang nanti. Saya takutnya buang-buang uang pendaftaran padahal saya udah yakin nggak siap gitu. Nah, oke, nangkep. Nanti itu jangan disampaikan. Jadi nyampeinnya gini berarti. Nanti kalau ditanya gimana udah dapat LOA, Hmm. saat ini saya belum mendapatkan LOA. Kebetulan untuk ujian masuk di UNER untuk FKG yang bedah mulut itu hanya dibuka 1 tahun sekali setiap bulan setiap bulan Februari sampai Mei. Untuk tahun ini saya belum mendaftar karena memang perlu persiapan yang cukup matang untuk menghadapi ujiannya. Dan setelah saya menakar diri saya merasa saya baru akan siap untuk atau saya membutuhkan persiapan itu sekitar beberapa bulan sebelum ujian. Sehingga saya memutuskan untuk mendaftar atau melalui jalur LPDP dulu, baru kemudian saya akan mengikuti ujian seleksi UNER-nya di tahun depan bulan Februari gitu. Jadi Hmm. bilang gitu aja singkatnya. Hmm. Oke, Jadi baik. jangan diceritain Mbak nanya info ke kakak tingkat, ternyata beda soalnya gitu. Nah itu tuh kayak, itu kan sebenarnya tes kayak gitu harusnya dicari sendiri kan di internet gitu. Iya. Itu tuh jadi kayak, aku Hmm. baru tahu sesuatu nih setelah nanya orang. Nah itu berarti kamu nggak siap gitu. Kamu Iya. kurang mempersiapkan hal detail seperti itu tuh. Itu jangan ditunjukin gitu. Mm-mm. Terus satu lagi, tadi tuh aku nggak nanya eh, untuk mempersiapkan LPDP nih, apakah kamu berhenti kerja atau enggak, tapi kamu sampaikan gitu. Mm-mm. Kayak dia tuh menampilkan poin negatif dia sendiri gitu loh, Kak, tanpa kita tanya. Iya, dia emang tadi ngomong apa sih? Aku lupa kalau yang ini. Dia tadi ada ngomong kayak saat ini saya sudah, pokoknya dia tidak bekerja lagi untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi ini gitu. Padahal tadi aku nggak nanya tentang itu. Aku berpikir kamu masih aktif aja dalam bekerja kayak gitu. Oh, yang tadi mengenai puskesmas itu Kak Reza nanya tentang kenapa kamu tidak di puskesmas gitu. Prakteknya di mana? Oh, Sih di puskesmas ya gitu. Terus heeh. Oh, terakhir itu di Kalimantan. Terus karena itu persiapan untuk, maksudnya memilih untuk tidak melanjutkan kontrak karena persiapan ini gitu. Harusnya nggak disebut ya.
Maksudnya kalau nggak ditanya sih nggak usah Itu aja nggak lah. apa-apa sih. Iya, kalau nggak ditanya nggak usah. Bener-bener. Jadi kalau Hmm. kayak gitu, sebenarnya itu hal yang netral sih menurut aku ya. Salah satu bentuk bahwa kamu komitmen juga mau ikutan LPDP. Cuman kalau nggak ditanya nggak usah, heeh, bener. Aku malah lebih worry ini, Za, baca profilnya. Penghasilannya kayak gede ya, terus ditulis membantu buang kuliah profesi adik. Kesannya kan kalau kuliah keprofesian mahal ya. Terus kamu bantuin uang kuliah profesi adik, tapi kamu daftar LPDP gitu. Jadi sebenarnya sih selama di Kalimantan itu kan sempat nabung juga. Jadi ya tapi pada akhirnya uangnya jadi buat ade gitu loh. Kalau misalnya dibilang besar ya saat itu besar. Cuma kalau untuk sekolah ya nggak bisa. Maksudnya tetap kecil gitu. Saya bikin itu tuh cuma untuk menunjukkan bahwa eh ya apa ya yang dibikin kemarin. Ya sekuat itu kerja kerasnya gitu. Maksudnya untuk orang lain. Oh, oke, oke. Maksudnya lebih lebih Berarti, taat. heeh, heeh. Berarti nanti kalau ditanya kenapa ngeplay LPDP, eh ya berarti kan bisa dibilang karena saya punya visi misi yang sama. Maksudnya saya punya cita-cita yang sama dengan LPDP gitu. Maksudnya ingin ingin do something buat Indonesia melalui keahlian yang saya punya, yaitu di kedokteran gigi di bidang ini, misalkan gitu ya. Selain itu, dan untuk mewujudkan cita-cita saya itu, saya perlu pendidikan spesialis di mana saya juga membutuhkan bantuan dana beasiswanya untuk mencapai itu gitu. Paling gitu kali. Kalau ditanya, eh, ya intinya kita juga butuh beasiswanya berarti kan ya kategorinya butuh. Soalnya katanya kalau yang kelihatan profilnya kayak misalnya kayak artis, itu kayak ditanya kenapa daftar LPDP gitu kan bisa beasiswa bisa biaya sendiri. Gitu kan. Sama ini Mbak soalnya LPDP itu ada skema setengah-setengah kan? Apa sih Zan namanya parsial ya? Iya, Nah parsial. itu Oh, nah itu beberapa katanya ketika interview di nego pindah iya. ke parsial gitu. Jangan mau dinego ya. Kalau Iya. kalau setengah-setengah, kalau setengah-setengah bisa nggak? Jadi langsung aja buka-bukaan. Jadi Mbak harus tahu juga berapa sih total kebutuhan dana biaya spesialis ini. Betul, Hmm. SPP-nya berapa sebulan? Kira-kira kamu Terus berapa misalnya gitu? dengan spesialis ini kan Mbak sibuk ya, dan nggak mungkin Mbak buka praktek juga kan. Jadi Mbak nggak bisa dapat penghasilan juga kan. Misalnya itu ya itu perlu disampaikan juga. Misalnya kalau nanti ditanya di selek-selek terkait dana ya gitu. Ya. Mm-mm, Jadinya gitu. untuk cerita ini adalah berarti dia kan perannya menjadi peneliti BRIN ya, Kak? Mm-mm. Iya, jadi dia tuh praktisi yang dia tuh jangka pendeknya jadi praktisi, tapi jangka panjangnya dia praktisi dan peneliti gitu loh dia pengennya. Konsepnya gitu, konsepnya udah bagus menurutku. Itu Iya, konsep idealnya dokter. iya sih, itu udah bagus menurut Deza. Tapi ketika apa ya bahasa praktisi dosen ingin jadi dosen UNEN itu disebutkan di awal, Nah, itu kayak menggiring opini baru, Kak. itu hal baru, bener. Bener, kamu pengen jadi dosen juga nggak? Soalnya dosen dengan peneliti dua hal yang beda. Kecuali kalau kamu pengen jadi dosen, itu udah sepaket sama peneliti. Tapi kalau kamu pengen jadi peneliti BRIN, itu beda sama dosen. Betul. Kalau dari delivernya mungkin yang agak kurang, tapi saya bisa Tapi kamu seneng, hmm, senang apa? pengen jadi dosen, ngajar. Ngajar seneng. Pengen, tapi kayaknya expertise itu jadi dosen itu kan bisa bisa karena keahlian langsung ditelepon, maksudnya langsung dipanggil juga kan, bukan harus Beda terikat. itu waktu dimention. Karena itu Nggak, akan kecuali gini. Kecuali kamu senengnya adalah kamu seneng untuk menyampaikan sesuatu misalnya gitu. Jadi bukan pengen jadi dosennya. Jadi misalnya gini, kamu bisa nyampeinnya gini. Jadi saya juga senang untuk melakukan edukasi-edukasi gitu. Senang dalam berpartisipasi dalam hal pendidikan sehingga saya juga ingin kalau ada kesempatan menjadi dosen praktisi, ya saya sangat tertarik gitu. Itu beda. Jadi untuk menjadi dosen dengan dosen praktisi beda. Jadi kalau dosen praktisi, kamu nanti akan ngajar-ngajar juga. Tapi kalau kamu ingin menjadi dosen, dosen itu sebuah profesi yang itu eh, jadi sebuah double-double. profesi yang nggak bisa double dengan peneliti BRIN. Dosen tuh nggak bisa double dengan peneliti BRIN. Mungkin gini mungkin Kak, secara menjawab saya nanti berarti kan saya itu akan kembali ke Rumah Sakit Gigi Mulut Universitas Andalas, tapi Betul.
Di situ saya juga diberi tanggung jawab untuk dapat memberikan pengajaran ke mahasiswa dan ikut penelitian seperti yang kakak bilang, Betul, hubungkannya supaya betul, sampai ke BRIN bahwa terlihat saya emang suka meneliti begitu. meneliti, betul, betul, itu lebih oke. Jadi Saya jangan ke profesinya akan jadi dosen praktisi, bukan ke profesinya, tapi ke kegiatannya yang disampaikan. ya berarti kan awalnya setelah lulus saya kembali ke Universitas Andalas, Betul, Rumah Sakit Gigi dan Mulut. Tapi memang betul, rekomendasi itu memang RSGM-nya Kak, bukan Fakultas Kedokteran Gigi. Kan yang diminta itu kan direktur rumah sakit syarat-syarat apply betul. Oh, dari rekomendasinya direktur. Jadi nama betul, saya sampaikannya berarti saya akan kembali ke Universitas Andalas di bawah Rumah Sakit Gigi dan Mulut. Di samping betul, di sana saya juga diberikan tanggung jawab dan kesempatan untuk mengajar di sana, mengajar anak-anak mahasiswa-mahasiswa di sana, serta meneliti dan mengikuti penelitian yang diadakan yang dilakukan di Universitas Andalas gitu di kali. mana hal itu sejalan dengan cita-cita saya untuk menjadi peneliti ke depannya, Ya. untuk menjadi praktisi dan juga peneliti gitu. Berapa tahun Iya, itu lebih baik. berapa tahun setelah menjadi praktisi kamu baru akan melanjutkan studi S3? Hmm. Kalau dari rencana mungkin 2 tahun bekerja, jangan pakai mungkin ya, saya akan mengambil, Ada kontrak nggak? nggak ada sih, belum ada Kak. Nggak ada PPDS tuh bukannya ada kontrak nggak ya? Harus berapa lama mengabdinya? Oh iya, 2N tambah Eh, satu. itu jangan lupa. Ini tuh menurut Reza tuh agak apa ya? Ribet gitu loh ceritanya. Gimana Nggak ribet, Za. ribet ini? Gimana? Karena kalau enggak, udah saat ini tuh dia menyampaikan kalau dia akan menjadi dosen aja dulu. Nanti kalau dia mau ngelamar beasiswa lagi, udah ganti cerita gitu aja nggak sih? Za, kamu harus tahu dia di Unannya bukan dosen, Za. Dosen praktisi itu beda. Oh, LB, dosen luar biasa, beda. Bukan bukan dosen, dia bukan dosen tetap gitu, bukan. kayak Dia ini dia cuman kayak mengisi kuliah tamu misalnya gitu. ya, cuman bahasanya tuh apa ya? Kayak jadi 3 in 1 gitu loh. Ada tiga Iya, gitu makanya makanya kan? aku bilang jangan dibilang di Unan jadi dosen, tapi dibilang tadi udah bener banyak mbak yang terakhir udah bener. Jadi dia mengabdinya di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unan, tapi selain itu dia juga diberikan kesempatan untuk ikut aktif dalam pengajaran dan juga penelitian di sana. Gitu. Kenapa kamu nggak fokus aja jadi dosen? Tidak usah menjadi peneliti. Loh, nggak bisa orang passionnya dia neliti, bukan ngajarnya. Kan juga sebagai dosen ada indikator Tridharma sebagai peneliti. Nggak bisa, kamu mau jadi dosen, bukan kamu aja pengen neliti, nggak mau ngajar kan? Iya kan Kak, misalnya kalau Reza jawab itu ya karena Reza bukan passion mengajar, Reza jawab Reza tidak ada hubungan dengan mengajar-mengajarnya. Kalau dia kan Enggak, dia sepaket za. Jadi dia itu tawaran mengabdi di situ tuh sepaket dengan dia harus ngajar dengan neliti gitu nggak Mbak Alif ya? Bener nggak? Aku jadi kita yang debat ya. Eh, Sepaket za? ya kenapa nggak fokus itu aja gitu loh. Atau nggak usah disampaikan? Jadi ikut terlibat dalam penelitian misalnya gitu. Selain praktek di situ. tapi sebenarnya Ngajarnya nggak usah disampaikan. tapi udah tertulis juga rencana kontribusinya ingin menjadi dosen Nggak apa-apa. Itu tuh orang tuh nggak inget Mbak. Kadang nggak dibaca itu sama reviewer. Kamu Enggak. jadwal jam berapa? jam 3 sore. Wah, apalagi. Kamu orang pertama di sesi itu ada istirahat nggak sebelum kamu jam 3 atau kamu di tengah-tengah list orang-orang? Udah pasti dia jadwal terakhir Kak, karena jam 3 sampai jam 4 dan jam 4 itu udah habis orang. Mm-mm. Jadi sebelum kamu ada orang kan yang interview Banyak orang langsung. dari pagi itu. Oh, apalagi itu nggak dibaca. Yang dibaca tuh biasanya orang yang pertama banget di tiap sesinya. Pagi Hmm. misalnya gitu. Itu inget tuh isinya.
Tapi kalaupun ditanya, ya itu tadi balik lagi kata aku, kalaupun ditanya nggak masalah juga, dia bilang, "Kok ini katanya, di ST ada jadi dosen juga, itu gimana maksudnya?" Misalnya gitu. "Oh Pak, jadi itu maksudnya selain saya nanti praktek di RSGM dan juga terlibat dalam penelitian, saya juga diminta oleh kampus nanti sesekali untuk mengajar sebagai dosen praktisi di situ. Itu lebih mudah daripada kamu jelasin di awal dan membuat orang jadi bingung." Iya, Mm-mm. tolong gak usah di-mention aja itulah. Ribet gak sih? Jadi, Heeh, gak usah di-mention yang ngajarnya benar kalau mau. Kecuali kalau ditanya baru dijawab kayak gitu. Tapi pasti ditanya kan mengenai rencana kontribusi ya, Kak. Berarti Ditanya, tapi nggak usah part ngajarnya nggak usah. Jadi yang tadi, praktek di RSGM dan terlibat dalam penelitian karena itu sejalan dengan rencana cita-cita kamu S3. oke. Gitu. Kalau saran dari kami ya, gitu. Iya emang bikin ribet sih benar karena bagi akademisi itu 3 pekerjaan yang 3 in 1. Iya Jadinya sih. tuh kesannya kontribusinya muluk-muluk gitu. Hmm, Gitu. eh Tadi udah jelas banget sih, udah ya Mbak, yang kalau kesiapan studi, eh, rencana kontribusi. Nah, Mbak, dari psikolog nih, punya teman psikolog nggak? Saya nggak berani juga sebenarnya ngomentarin psikolog ya, takut nggak ini, nggak bener. Tapi kalau saya baca dari formulir, ada ketidakkonsistenan tiap jawaban. Jadi ada di bagian kekurangan tuh, kalau nggak salah tidak apa kelebihan ya, tidak mudah tersinggung. Terus ada bagian saya memendam, ada hal yang tidak enak saya pendam. Tapi di bagian keberhasilan saya pernah ngomong yang minta ganti sarung tangan kan, jadi yang powder gitu kan. Jadi Nitril. kayak yang trail. Jadi ada kekurangan saya jadi people pleasure, tapi pengalaman membanggakan, saya menyuarakan pendapat. Atau mungkin nanti bisa disambungkannya kayak gitu. Jadi dengan saya yang tadinya tipenya saya biasanya people pleasure, pada suatu waktu saya memberanikan diri untuk menyuarakan pendapat saya gitu, untuk tidak mengikuti meskipun pendapat itu tidak disukai oleh salah satu pihak. Sehingga hal itu menjadi momen yang sangat membanggakan atau salah satu capaian dari dalam diri saya juga gitu. Mungkin itu kali nyambungnya ya. Justru karena saya biasanya people pleasure tadinya gitu, pada suatu titik saya berani nyuairin pendapat gitu. Mungkin itu kali ya Mbak ya maksudnya. Iya benar, Kak. Makanya saya ini mungkin nanti disampaiinnya gitu kalau ditanya. Mm-mm. Paling itu Mbak cara ngomong Mbak, kayak tidak bersemangat, tidak antusias, tatapan matanya nanar, nanar. Mungkin karena lagi capek karena ini latihan. Kalau nanti mungkin harus fresh kayak gini nih. Ini sejajar, jadi nggak boleh mata kita ke bawah gini. Jadi ini sejajar, laptopnya dikondisikan sejajar. Ada senyum di awal, bener kata Reza. Jadi ketika ngenalin diri ada senyum. Tadi perkenalan dirinya, Mbak, ini kurang apa ya? Kurang eye-catch, kurang apa ya? Membuat orang tertarik gitu. iya, kurang eksplisit. Mm-mm. Jadi misalnya nama saya 30 tahun, saya S1 pendidikan kedokteran gigi, kemudian saya melanjutkan profesi di kedokteran gigi, sekarang saya menjadi seorang dokter gigi yang praktik di mana. Saya berencana untuk melanjutkan studi saya ke spesialis gigi dan mulut S2 di UNER, dengan fokus bidang studi terkait dengan kasus kanker gigi dan mulut yang terutama disebabkan oleh rokok elektrik gitu. Hmm. Saya berharap dengan saya mendapatkan beasiswa LPDP ini, saya bisa berkontribusi untuk dalam penanganan kasus kanker bla 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 bla. Terus mungkin jangan lupa juga disebutkan data-datanya Mbak. Misalnya mortality kanker itu kan lebih dari 50% ya di Indonesia. Indonesia itu negara terbesar dengan jumlah kanker. Terus kanker mulut itu nomor berapa dari semua jenis kanker yang ada misalnya gitu. Hmm. Gitu deh. Baik, Sama Kak. yang bikin inovasi tambal gigi itu nggak usah disebut ya. Itu Iya, karena hal lain lagi gitu. Ha, iya sih. gitu. Jadi lebih baik intinya tapi fokus dan dalam. Oke deh. Ada lagi nggak yang mau tanyain? Saya rasa cukup, Kak.
Iya, good luck ya. Mudah-mudahan membantu ini. Ya, mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang tidak Iya, mohon maaf ya, tidak tersinggung kan. Ini kami berdua cara ngomongnya gini. Saya tuh orang Sunda, tapi saya pernah tinggal di Medan, jadi kayak ngegas-ngegas gitu ngomongnya. Sangat membantu Kak, makasih banyak. Maaf ya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di hati. Sangat berkenan, makasih banyak. Iya. Iya, terima kasih. Good luck ya.